Halo, kita lanjut lagi untuk belajar TypeScript menengah. Sekarang kita akan belajar tentang extract dan exclude pada TypeScript. Extract dan exclude. Ya, jadi extract dan exclude ini adalah built-in type yang ada di TypeScript. Jadi di TypeScript ini udah nyediain extract dan exclude yang mana nanti bisa kita pakai untuk ngefilter beberapa data atau beberapa type yang ada pada sebuah type ya. Bingung nggak? Memfilter beberapa type pada sebuah type. Oke, sekarang kita akan coba untuk belajar tentang extract dan exclude. Sekarang katakanlah kita punya type fruits. Nanti isi dari fruits ini adalah ada apple, ada banana, ada watermelon, kemudian ada objek juga di sini. Misalkan fruits adalah true dan vegetables itu bukan, false ya. Oke, jadi begini. Di satu type fruits ini dia udah ada beberapa type, ada string dan juga ada objek. Nah, bagaimana kalau saya pengen ngambil sebuah type pada fruits ini yang isinya hanya string aja. Kita buang objeknya. Nah, di sini kita bisa pakai extract. Contohnya begini. Misalkan ini type string fruits. Isinya adalah kita bisa pakai extract. Nah, di sini udah ada ya. Jadi memang dari TypeScript itu udah nyediain. Nah, kalau kita lihat di sini ada type extract, generic, ada extends. Nanti kita akan pelajari ini. Extract. Kemudian di sini adalah type-nya. Yang kedua adalah tipenya, type-nya. Apa namanya? Ini ya, string atau objek gitu. Jadi misalkan kita yang kedua ini bikin string kayak gini. Intinya adalah kita mau ngeluarin data yang type-nya adalah string di sini. Maka kita bisa keluarin extract fruits, jadi buah ini keluarin yang type-nya adalah string. Kalau kita lihat di sini string fruits, kita hover mouse-nya ke sini, kita akan ngelihat bahwa sekarang string fruits ini isinya adalah string semuanya, nggak ada objeknya lagi. Nah, dari sini kita sudah bisa belajar bahwa extract keluarin fruits yang mana isinya adalah string semua. Maka di sini nanti isinya adalah string. Oke. Oke, sekarang yang kedua adalah objek fruits. Kita bisa pakai extract juga di sini. Misalkan ambil yang mana dia punya properti ini. Ini salah satu aja ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ambil extract nih, extract fruits yang mana dia objeknya kayak gini, misalkan fruits true. Kalau kita lihat di sini, maka isinya adalah fruits dan vegetables, objek. Nah, beda ya. Nah, kenapa ini hanya satu aja nih? Nah, itu fungsi dari ini, extend tadi. Jadi dia pengecekan apakah ini tuh bagian dari ini, ada unsur ini, kalau iya, oke, bisa ditampilin. Jadi ini cuma salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Nah, itu untuk extract. Sekarang bagaimana dengan exclude? Misalkan di sini ada non-string, fruits, kita pakai exclude di sini. Ini fruits, kemudian ini string. Nah, kalau kita lihat di sini, isinya adalah objek. Artinya adalah di sini keluarin fruits-nya yang mana dia bukan string. Kebalikan dari ini. Ini kan keluarin fruits yang mana type-nya adalah string.
Kalau ini dibalik, keluarin fruits yang mana dia bukan string. Maka isinya adalah non-string fruits. Ini ya. Terus kemudian yang kedua adalah type non-object fruits. Ini sama. Exclude. Kita copy dari sini aja. Nah, kalau kita lihat di sini, isinya adalah string semua. Maksudnya adalah keluarin fruits yang mana dia bukan objek ini. Maka isinya nanti adalah string semua. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang terjadi di belakang sebenarnya dengan exclude ini dan extract? Kalau kita lihat di sini, itu kan ada ini ya, t extends u, pengecekan nih kondisi. Apakah T adalah bagian dari U atau T ada unsur dari U? Kalau iya maka tampilin. Kalau enggak usah tampilin. Di sini misalkan di extract nih, extract fruits dan string. Maka dia akan dicek apakah fruits itu dia bagian atau ada unsur dari string. Kalau iya maka tampilin. Maka dari itu di sini hasilnya adalah string semua. Sedangkan untuk exclude dia akan ngecek nih apakah T adalah ada unsur U-nya, ada unsur dari stringnya. Kalau iya, jangan tampilin. Kalau enggak, maka tampilin. Makanya di sini hasilnya adalah objek, begitu. Jadi ini dulu untuk kali ini kita sudah belajar tentang extract dan exclude. Biasanya hal ini akan digunakan ketika kita punya banyak sekali typing pada sebuah type ini ya. Di sini misalkan ada boolean, ada string, ada macam-macam gitu. Nah, kita pengen ambil beberapa type aja yang bakal kita pakai atau kita filter. Nah, di situ gunanya. Oke, jadi ini dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.